Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang kedua. Mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Renungan hari ini berjudul Dalam Perlindungan Allah, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, dalam perjalanan yang panjang bersama keluarga, saya menghabiskan waktu berjam-jam mengemudi melalui negara bagian Montana dan Dakota Selatan yang tidak terlalu padat penduduk. Saat mengemudi, saya menyadari sebuah pola. Banyak hamparan lahan pertanian yang luas ditandai dengan kumpulan pohon yang mengelilingi sebuah rumah. Sambil berusaha keras menjaga mobil van kami tetap berada di jalurnya di tengah terpan angin kencang, saya lalu menyadari bahwa keberadaan pohon-pohon tersebut bukan hanya demi keindahan. Mereka memang sengaja ditanam sebagai penahan angin yang dirancang untuk melindungi rumah dan penghuninya dari hembusan angin kencang yang sering menerjang lahan mereka. Nabi Yesaya pernah menggambarkan suatu masa depan dalam pemeliharaan Allah sebagai perlindungan dari angin dan badai. Setelah menyerukan umat Allah untuk bertobat, kita bisa baca dalam Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya juga menulis tentang suatu masa depan ketika seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan semua yang memerintah bersamanya akan menjadi tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Ayat yang kedua. Berkat yang dihasilkan adalah orang-orang yang mampu melihat, mendengar, memahami, dan mengatakan kebenaran dalam kedamaian dan keamanan. Sahabat ODB, meski saat ini kita masih menantikan berkat penuh dari janji tersebut, kita sebetulnya sudah melihat Allah bekerja melalui mereka yang secara aktif memperhatikan kepentingan orang lain. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Roh Kristus akan menolong kita menciptakan ruang aman bagi orang-orang untuk dapat terus bertumbuh bahkan di masa-masa sulit. Inilah cara yang nyata bagi kita untuk menunjukkan kasih pemeliharaan Allah. Sahabat ODB, kapan Anda pernah mengalami perlindungan yang diberikan oleh komunitas yang saling mengasihi? Lalu bagaimana pengalaman itu menginspirasi Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang di sekitarku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhanku